Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoza Yulia Putri, NIM 1914080007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Nah, pada materi kali ini di dalam mata kuliah biofisika, materi yang pertama yang akan dibahas adalah struktur dan fungsi sel. Ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari sel, kemudian pembagian jenis-jenis sel, struktur dan fungsi organel sel, dan juga ayat Al-Quran yang terkandung dalam materi ini. Kita langsung saja. Yang pertama adalah tentang pengertian sel. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah tahu ya tentang sel ini. Sel itu berasal dari kata Latin yang berarti cella, yang artinya itu adalah ruangan kecil. Nah, jadi ukuran sel ini akan bermacam-macam dan bentuk selnya juga akan bermacam-macam. Meskipun ukuran sel ini sangat kecil, tapi strukturnya itu sangat rumit dan masing-masing bagian sel itu akan memiliki fungsi khusus. Misalnya seperti adanya mitokondria yang terdapat di dalam sel yang berfungsi sebagai penghasil energi, dan juga akan dibahas selanjutnya ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sel itu merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel itu akan dikelilingi oleh selaput membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk lainnya. Jadi demikian ya, bahwasanya sel itu sangat kecil tapi memiliki strukturnya itu sangat rumit gitu. Sel terkecil yang dikenal manusia ialah mikoplasma dengan diameternya itu 0,0001 sampai 0,001 mm. Nah, adapun menurut teori sel, bahwasanya sel itu yang pertama adalah setiap organisme hidup terdiri atas satu atau lebih sel. Kemudian sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan herediter terkecil sebagai bagian dari organisme multisel. Kemudian juga semua sel hidup berasal dari sel dan berkembang biak melalui pembelahan sel yang berasal dari pembelahan sel lain yang sebelumnya hidup. Selanjutnya adalah sel merupakan unit aktivitas biologi yang dibatasi oleh membran semi-permeable yang dapat melakukan reproduksi sendiri pada medium di luar makhluk hidup. Nah, sel itu akan mengandung materi yang akan diwariskan kepada keturunannya setelah pembelahan. Oke ya, kita masuk yang kedua adalah tentang pembagian jenis-jenis sel. Oke. Yang kedua, jadi jenis-jenis sel ini akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, apa itu sel prokaryotik dan apa itu sel eukaryotik? Sel prokaryotik ya, seperti yang terlihat di gambar bahwasanya sel prokaryotik ini dia pada umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang terkonsentrasi pada nukleoid gitu. Kalau kita lihat lagi bahwa pada sel prokaryota ini itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu pro dan karyon. Nah, pro itu artinya sebelum dan karyon itu adalah artinya biji. Jadi tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya. Dan daerah tempat DNA-nya itu terkonsentrasi di sitoplasma yang disebut dengan nukleoid tadi ya. Nah, selanjutnya adalah prokaryota ini sering kali juga memiliki bahan genetik tambahan yang disebut plasmid yang juga berstruktur DNA lingkar.
Nah, jadi di prokariota ini juga memiliki sejumlah protein struktural yang disebut dengan sitoskeleton. Nah, sitoskeleton yang pada mulanya dianggap hanya pada eukariota, ternyata ada pada prokariota. Protein skeleton tersebut meregulasi pembelahan sel dan berperan menentukan bentuk sel. Hampir semua sel prokariotik ini memiliki selubung sel di luar membran selnya. Jika selubung tersebut mengandung suatu lapisan kaku yang terbuat dari karbohidrat atau kompleks karbohidrat protein peptidoglikan, lapisan itu disebut sebagai dengan dinding sel. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah sel eukariotik. Nah, apa itu sel eukariotik? Nah, sel eukariotik itu adalah sel eukariota yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah eu. Eu yang sebenarnya, dan karyon yang memiliki nukleus. Nah, diameter selnya itu biasanya adalah 10 hingga 10 UM. Sitoplasma eukariota adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Sel eukariota ini terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan sel tumbuhan dan sel hewan, gitu. Dalam sel nukleus ini itu memiliki nukleus tadi ya, bahwasanya sejumlah organel lain itu dimiliki hampir sama semua sel eukariota, yaitu seperti adanya mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, peroksisom, dan lain sebagainya. Dinding selnya itu yang kaku, terbuat dari selulosa dan polimer lainnya yang mengelilingi sel tumbuhan dan membuatnya itu menjadi kuat dan tegar. Fungsinya juga dengan memiliki dinding sel ini, namun komposisinya berbeda dari dinding sel bakteri maupun tumbuhan. Di antara dinding sel tumbuhan yang bersebelahan terdapat saluran yang disebut dengan plasmodesmata. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi organel sel. Apa saja kira-kira? Seperti yang terlihat di gambar sebelumnya. Kita lihat yang pertama adalah inti sel. Inti sel atau juga disebut dengan nukleus. Nah, nukleus ini dia itu inti. Jadi nukleus itu berbentuk bulat gitu. Nah, jadi nukleus ini kerjanya adalah untuk mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirim molekul pembawa pesan berupa RNA, yaitu mRNA, yang disintesis berdasarkan pesan gen pada DNA. RNA ini lalu dikeluarkan ke sitoplasma melalui porinukleus dan melekat pada ribosom. Tempat pesan genetik tersebut diterjemahkan menjadi urutan asam amino protein yang disintesiskan. Jadi, inti sel atau nukleus ini berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas sel. Oke, yang kedua adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernapasan sel. Nah, jadi yang kedua itu adalah mitokondria.
Selain itu berfungsi ya, dia juga tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu proses kimiawi yang memberikan energi pada sel. Karbohidrat dan lemak itu merupakan contoh molekul makanan yang berenergi tinggi yang dipecah menjadi air dan karbon dioksida yang akan direaksikan dalam mitokondria ini, yaitu dengan melepaskan energi. Yang ketiga adalah lisosom. Nah, lisosom itu akan menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis. Nah, ketika suatu vesikel endositosis bergabung dengan lisosom. Nah, dalam proses yang disebut dengan autofagi, lisosom mencerna organel yang tidak berfungsi dengan benar. Kemudian lisosom juga berperan dalam fagositosis. Nah, yaitu proses yang akan dilakukan sejumlah jenis sel untuk menelan bakteri atau fragmen sel lainnya yang untuk diuraikan. Contoh sel yang melakukan fagositosis ialah sejenis sel darah putih yang disebut dengan fagosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi, lisosom ini akan berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Oke, selanjutnya adalah badan Golgi. Nah, dan badan Golgi ini dinamakan badan Golgi karena ditemukan oleh Camillo Golgi. Jadi, badan Golgi ini tersusun atas setumpuk kantong pipih dari membran yang disebut dengan sisterna. Biasanya terdapat 3-8 sisterna, tapi ada sejumlah organisme yang memiliki badan Golgi dengan puluhan sisterna. Jadi, apa sih fungsinya badan Golgi ini? Ternyata dia itu berfungsi untuk pengeluaran zat dan metabolisme sel. Oke. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom itu berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. Jadi ribosom itu akan berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. Kemudian dinding sel ini dia akan berfungsi untuk membentuk dan melindungi isi sel pada tumbuhan. Selanjutnya adalah plastida. Nah, plastida itu atau yang disebut dengan kloroplas. Nah, kloroplas ini terdapat pada sel tumbuhan. Inilah yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Karena sel di tumbuhan itu ada kloroplas yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk fotosintesis ya, dalam peristiwa fotosintesis. Nah, jadi dalam kloroplas ini dia mengandung klorofil. Klorofil itu merupakan pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis yang serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan senyawa organik lainnya. Dan kemudian juga ada selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dia itu akan berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak, metabolisme karbohidrat, dan penetralan atau detoksifikasi racun, transportasi sel, dan sintesa protein. Kemudian juga ada vakuola. Vakuola ini akan berfungsi membantu sel untuk membesar dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme. Kemudian juga ada
Selanjutnya adalah peroksisom ya. Nah, peroksisom itu merupakan berukuran mirip dengan lisosom dan dapat ditemukan dalam sel eukariota. Organel ini dinamai demikian karena biasanya mengandung satu atau lebih enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi yang menghasilkan hidrogen peroksida yaitu H2O2. Kemudian sitoskeleton. Nah, sitoskeleton eukariota ini terdiri dari 3 jenis serat protein, yaitu mikrotubulus, filamen, dan intermediate dan mikrofilamen. Nah, pada protein sitoskeleton yang serupa dan berfungsi sama dengan sitoskeleton eukariota yang ditemukan pula pada prokariota. Jadi mikrotubulus berupa silinder yang berongga yang memberikan bentuk sel yang menuntun gerakan organel dan membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Nah, jadi itu ada beberapa struktur dan fungsi organel sel. Oh iya, satu lagi. Ya dah, retikulum endoplasma udah. Berarti ada segitu untuk struktur dan fungsi organel sel. Untuk bentuknya bisa kita lihat di gambar ya. Ada bentuk mulai dari nukleusnya seperti apa, dan mitokondrianya, lisosomnya, dinding sel, dan semua itu kita harus bisa membedakan mana gambar-gambar tersebut biar kita bisa paham, dan fungsinya juga kita harus paham. Selanjutnya adalah tentang yang keempat adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan struktur dan organel sel ini ya. Nah, yaitu yang terdapat di dalam surah Yasin ayat 36. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Pada ayat tersebut diterangkan bukti lain tentang kekuasaan Allah, yaitu Dia telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik pasangan jenis, itu lelaki dan perempuan, maupun berpasangan sifat seperti besar dan kecil, kuat lemah, tinggi dan rendah, kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Nah, berpasangan-pasangan maksudnya di sini itu adalah pasangan sel pada diri manusia, yaitu RNA dan DNA. Kemudian juga ada pada surah Yunus ayat 61. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kamu itu tidak berada dalam keadaan ibadah atau dakwah dan juga tidak membaca ayat Al-Quran, wahai Muhammad. Kalian, wahai manusia, tidak mengerjakan suatu pekerjaan baik atau buruk, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya, yaitu tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu. Biarpun sebesar biji zarah di bumi ataupun di langit, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula ada yang lebih besar dari itu, melainkannya semua akan tercatat dalam kitab nyata, yaitu Lauhul Mahfuz, yaitu kitab yang memberikan penjelasan. Dan juga ada dalam surah An-Nahl ayat 8 dan surah As-Saba ayat 3. Jadi manusia itu hanya mengetahui bentuk mikroorganisme ini setelah adanya mikroskop. Sementara Al-Quran sudah menerangkan semenjak 1400 tahun yang lalu. Dengan demikian terbukti kebenaran dan keajaiban Al-Quran sebagai kalam Allah yang dijadikan sebagai referensi dalam proses pembelajaran. Nah, demikianlah pembahasan tentang struktur dan organel sel ini ya. Semoga kita dapat memahaminya dan mudah memahaminya. Sekian dari saya. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.